Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, hari ini kita ganti suasana dulu ya. Ini kita ganti backgroundnya dengan hitam. Dan hari ini kita akan review kunci Inggris atau adjustable range atau English key. Ya untuk English key ini sebenarnya sah-sah aja ya kita menyebutnya English key karena penemunya adalah Richard Claiborne yang berkebangsaan Inggris. Dan lalu disempurnakan oleh Mr. JP. Mr. JP ini John Peterson ya guys ya, salah satu bapak dari Bahco yang menghasilkan desain kunci Inggris modern seperti ini guys ya. Memang tadinya yang ditemukan oleh Richard Claiborne bukan seperti ini ya. Ini adalah hasil buah tangan pengembangan Mr. JP atau John Peterson berkebangsaan Swedia. Makanya ada yang menyebutnya Swedish key ya, atau kunci dari Swedia. Ya, untuk kunci Inggris yang kita bawakan dan review kali ini adalah dari cap mata. Nah, ini dari cap mata memberikan spesifikasi terbuat dari chrome vanadium steel ya, yang wear resistant. Lalu dia berukuran 200 mm atau 10 inch ya guys ya. Kita lihat dari build quality-nya. Ya, seperti ini ya dari cap mata. Untuk handle-nya dia bergradasi seperti ini guys ya. Ini terlihat kalau mau dibilang berantakan ya. Enggak guys. Ini kalau menurut saya ini adalah handle yang paling nyaman sebenarnya untuk tools yang mempunyai bahan metal seperti ini guys ya. Nah, ini kenapa? Ini karena untuk handle yang bergradasi mempunyai tekstur seperti ini akan lebih mengurangi tingkat licin. Karena kalau kita kerjakan itu udah pasti ada keringat ya, ada minyak, ada oli segala macam. Nah itu kena tools yang berbahan metal itu akan tercenderung licin ya guys ya. Tapi kalau kita mempunyai struktur gradasi seperti ini di toolsnya, itu akan mengurangi tingkat kelicinan itu sendiri guys, dibandingkan dengan finishing yang mempunyai satin finish ataupun chrome finish seperti ini ya, yang licin seperti ini ya. Baik chrome finish maupun chrome satin finish ya, dia akan lebih licin dibandingkan dengan chrome plating bergradasi seperti ini guys. Nah ini kalau menurut saya cap mata mantap lah ya secara fitur awal nih. Lalu yang selanjutnya dia mempunyai pattern ya, mempunyai marking yang di laser seperti ini yang menunjukkan angka maksimum terbukanya dia. Rekomendasinya berapa? Ini di 30 mm. Lalu untuk ukuran imperialnya itu adalah di 1/4 inch. Nah, kunci Inggris dari cap mata ini saya bilang unik ya, karena mempunyai dua fungsi sekaligus guys. Yang pertama adalah fungsi ya pada umumnya ya, di jaws-nya ini dia mempunyai fungsi mengencangkan dan mengendurkan baut. Ya, ini fungsi utama ya dari adjustable range yang bisa disesuaikan. Ini di 30 kita lihat presisiannya. Ya. Pas ya di 30 ya. Nah, ini memungkinkan kita untuk berakselerasi. Dan untuk spiralnya ini ya, ini tidak ada masalah ya, mantap. Dan lalu yang membuat kunci Inggris ini unik adalah dia jaws yang di bawahnya ini bisa dibuka guys. Nah ini kalau bisa dibuka seperti ini ya, kalau menurut saya dia maksimum opening jawsnya dia akan lebih lebar ya. Nah ini coba kita set ya, 1, 2 ya, amannya di 2 ya atau 3 ya, kita coba 2 aja. Ini kalau kita ukur dia akan lebih lebar bukannya, sekitar 45 mili ya, mantap. Ini kalau 45 mili kunci Inggris ukuran 15 inch ya kalau nggak salah ya, dia masih bisa membuka di 45 mili yang tentu saja itu tidak direkomendasikan ya, karena jarak dari spiralnya ini semakin sedikit ya yang tersangkut, maka nanti tidak terlalu kuat.
Maka itu mungkin penggunaannya hanya di material-material yang tidak terlalu keras ya, seperti mur, toren segala macam, itu masih bisa dibuka. Tapi untuk mur atau baut dari baja itu tidak direkomendasikan, tapi masih bisa digunakan. Ya, selanjutnya yang kedua adalah ini guys, ini bisa diputar seperti ini guys. Nah, bila diputar seperti ini, dia mempunyai jaws yang seperti ini, berseret, serrated seperti ini ya, bergerigi dia. Jadi ini memungkinkan untuk kita membuka baut yang aus, bukan aus karena kekurangan air ya, itu haus. Ini baut yang aus yang sudah rusak guys. Nah, ini kita contohkan, ini ada baut yang sudah aus ya. Bila kita putar seperti ini guys, nah ini dia masih bisa menyangkut karena ada sisi gerigi di bawahnya ini guys ya. Dia menyangkut ke sini guys. Nah, fungsi ini memang sangat dibutuhkan ya untuk kita kalau bekerja hadapkan dengan baut yang sudah lama dan sudah aus seperti ini guys ya. Dan lalu selain itu, kalau menurut saya ini ada fungsi lain sebenarnya guys, bahwa dia bisa memutar benda silinder yang tentu saja memang bukan spesialisnya ya, tapi akan kita coba nanti. Benda silindernya itu mungkin ada persyaratan ya kali ya. Kita kan coba ini aja ya. Sini ada reducer dan fittingnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin masih bisa dibuka karena di sini ada struktur yang tidak rata ya. Di sini ada penguatnya. Nah, ini struktur yang seperti ini dia akan nyangkut ke dalam geriginya ini ya. Ini makanya saya bilang ini masih bisa dibuka. Kita lihat ya. Kita kencangkan. Nah, itu guys. Ini masih bisa berputar guys. Masih bisa berputar. Nah, mantap ya. Seperti ini ya. Nah, ini masih bisa berputar karena dia menyangkut di sisi yang ada tidak rata seperti ini ya. Di sini dalam hal ini adalah penguatnya ini. Nah, kita coba yang di lurus seperti ini ya, bukan lurus apa ya? Ya tidak ada struktur lain ya, lebih smooth ya. Nah, ini tidak bisa berputar guys, karena dia hanya mempunyai satu jaws yang berserated seperti ini ya. Beda dengan kunci pipa. Kunci pipa kan dia mempunyai serat dua-duanya ya, yang saling berlawanan. Maka itu dia bisa menggrip dari material yang mempunyai bentuk silinder seperti ini ya, terutama yang baja ataupun metal ya, bukan baja tapi metal. Nah, seperti ini. Kalau dia hanya satu jaws saja, dia tidak akan bisa berputar ya, karena dia sejatinya dia tidak menekan tapi hanya mencengkram. Nah, ini akan kita coba dengan material yang lebih soft ya. Kita punya ini dia, PVC. Nah, kalau PVC saya rasa ini masih bisa dicengkram karena dia materialnya lebih soft, lebih lunak ya. Jadi karena dia lebih lunak, jadi dia lebih bisa masuk geriginya ini ke dalam guys. Nah, bisa berputar, masih bisa berputar guys. Nah, seperti ini guys. Walaupun dia tidak ada ininya ya, penguatnya ya. Artinya dia di sini ya bundar gini aja, rounding gini aja. Tapi karena dia terbuat dari PVC, nah ini guys, dia tuh bisa nancap ya ibaratnya ya. Giginya tuh bisa nancap. Ya, memang kalau mau dibilang kalau giginya nancap ya, ini bisa sampai kencang nih guys. Nah, bisa lihat guys ya, kencang nih. Nah, ini kalau udah seperti ini guys, ini pasti meninggalkan bekas gigitan ya guys. Nah, seperti itu kalau yang mempunyai material yang tidak terlalu keras ya. Tapi kalau sudah terlalu keras seperti ini kan stainless, jadi dia baja atau material yang metal ketemu metal ya. Jadi dia nggak sanggup untuk menggigit dia ya. Ya kalau sudah case-nya seperti ini ya bisa dibuka kalau sudah terlalu kencang ya. Maksudnya kita punya tools lain sebenarnya ya, baik kunci pipa ataupun kunci
uh, apa ya, tang burung ya, minimal tang burung ya untuk membukanya. Nah ini kalau udah pakai tang burung seperti ini ya, ini karena sistemnya berbeda ya. Kalau tang burung itu dia menjepit ya, jadi bukan hanya menyangkutkan tapi menjepit juga, jadi bisa terbuka ya. Mungkin itu aja kali guys ya, review tentang kunci 2-in-1 dari cat mata yang menurut saya ini fungsi keduanya ini sangat kritikal ya kalau kita menghadapi baut-baut yang sudah aus, terutama di bidang otomotif ya, atau industri lainnya lah. Banyak terjadi aus pada bautnya, baik udah lama maupun karena slack dari penggunaan kunci yang tidak tepat. Ya, mungkin itu aja kali guys ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.